channel Abah Cafwan. Subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Cafwan. Kita ketemu lagi. Hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya bukan orang lain, tamunya ponakan sendiri. Beliau hidup di Jakarta, ya kehidupannya mengarah ke entertain. Banyak sudah bintang iklan yang beliau dapat ya, mulai dari pizza, apa lagi tadi? Pizza, AirAsia, Xiaomi, lalala. Sudah banyak lah, bla 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 bintang iklan. Hebat ya seorang anak muda, anak Medan berangkat ke Jakarta, menguasai beberapa bintang iklan di Jakarta. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita coba tanya-tanya ponakan Abah Cafwan ini. Namanya si Fadel. Ya. Del, gimana ceritanya kok bisa sampai di Jakarta? Karena lebarannya Cafwan, kita lebaran sama minal aidin wal faizin. Dia ya nggak kan? mau cium tangan anak Jakarta. Oh, ini baru anak Medan. Toh. Biasa di jidat, ini sekarang cium. yang benar memang cium tangan, nggak boleh jidat. Oh iya. Soalnya dari dulu. Gimana ceritanya awalnya bisa ke Jakarta, kemudian bisa sampai saat ini berkehidupan di Jakarta? Oh ya, jadi awalnya nih, penonton. Banyak penonton nih kita. Wah, banyak fans beliau. Fans Jadi ya. kacau. Ini banyak kali ramai lagi ngumpul Rame, ya. sampai ujung sana belakang. Banyak fans beliau. Ini luar biasa hari ini. Ya kan? Jadi ceritanya gini nih, di channel Abah Cafwan aja nih spesial kita cerita ya. Spesial. Di channel Abah Cafwan. Di awalnya tahun 2014 karena kebetulan setelah SMA Fadel kuliah ke sana Ali. Iya. Kuliah ke sana. Terus selama setahun pertama itu sibuk di kampus kan. Dia bukan manggil Abah Cafwan, dia manggil Khali ya. Khali. Khali itu macam Pak Ci gitu. Oke, lanjutkan. Om tapi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya betul. Terus setahun pertama sibuk nih ikut organisasi di kampus. Terus ada kegiatan luar kampus juga yang diikutin organisasi segala macam. Cuman karena kebetulan jajan cuman dari papa aja Ali. Oh ya? Iya. Jadi pengen cari kerjaan lain supaya bisa menghasilkan buat diri sendiri juga. Oke. Nah, coba-cobalah kebetulan dari CD abang Fadzian namanya. Dia dulu ikut model juga, ikut Sifat, ikut casting juga buat iklan. Terus dia ajak Fadel lah sekali kan. Ajak Fadel, kebetulan waktu itu baru pertama yang masih ya biasalah kaku, masih dingin lah istilahnya, belum lancar, belum fleksibel gitu. Jadi awal-awal ya belum rezeki lah, belum dapet. Terus setelah mungkin 10 kali lebih, tak berapa kali, dapetlah tuh project pertama. Berapa lama kira-kira waktunya itu? Mulai dari datang sampai akhirnya mendapat job? Dari datang lama lah kan, setahun pas datang tuh 2014 mungkin dapat. Masih fokus di kuliah? Masih fokus kuliah, karena emang tujuan ke Jakarta kan kuliah. Kemudian mulai ikutin organisasi? Ikut organisasi segala macem, ikut casting itu tahun 2016 akhir. Casting sama siapa dulu castingnya itu? Casting, jadi kalau bagi teman-teman mungkin subscribernya Abah Cafwan, Ali Cafwan yang mau ikut juga casting, siapa tahu kepingin jadi artis ya kan, bisa cari agensi namanya. Jadi kita sebelum casting itu kita harus lewat agensi. Latihan dulu, les dulu gitu. Kayak dia apa ya? Dialah yang menilai kita. Bukan, ada bakat, dia ada yang kemampuan. menyediakan informasi tentang casting tersebut gitu. Nah, jadi sebelum kita mau casting kita harus kenal agensi dulu atau manajemen gitulah. Istilah dia yang ngurus kita lah. Dia yang bina kita segala macam, dia ngenalin kita ke production house, dia ngenalin kita ke casting director. Jadi bibit lah punya bakat. Punya bakat. Kemudian disounding. Nah, dikumpulin, dialah medianya gitu kan. Terus dari dia barulah kita ikut casting namanya. Nah, di casting itu gimana sih cara casting? Itu banyak. Dari pertama kita harus buat foto. Kita harus buat video profile. Jadi buat video profile. Terus kemudian berdasarkan storyline yang dikasih itu beda-beda actingnya. Kayak contoh misalnya iklan Aqua kita harus minum gitu kan. Kalau misalnya dia kalau bulan puasa iklan Aqua minum juga? Enggak, biasanya produksi bulan puasa dia sebelum puasa. Oh, sebelum puasa. Siapa tahu kan dapat ini iklan puasa, disuruh minum batal puasa rugi. Nggak usah ambil nggak boleh kita gitu ya kan. Jadi nggak berkah puasa nanti hari. Ya benar. Biasanya kalau gitu dia sebelum puasa dia buat. Pokoknya iklan-iklan makanan, minuman semua apa yang mungkin membatalkan puasa dia buatnya sebelum puasa biasanya gitu. Sudah Jadi setelah kita casting foto, video, acting, itu ada namanya kalau misalnya kita masuk ke nominasi. Jadi dari yang misal casting mereka 100. seleksi lagi. Seleksi lagi. Tidak langsung. Enggak.
Jadi dari orang-orang yang siap untuk iklan, dari beberapa tayangan itu diseleksi, Diseleksi. mana yang terbaik itu yang mereka tayangkan. Benar. Oh. Jadi dari casting itu ada namanya nominasi. Dari nominasi itu, misal dari 100 nominasi 10. Itu bayar ikut-ikut gitu? Enggak. Nggak Kalau bayar bohong. Oh gitu. Nah, itu Kalau bayar ditipu bohong. biasa, Oh. ya. Biasa kalau dia minta bayar, dia ditipu gitu. Setelah kita nominasi, ada namanya lagi workshop. Aha. Nah, di workshop ini kayak istilahnya syuting kecilnya lah. Iya, iya. Sebelum kita syuting yang beneran gitu. Ah. Jadi sebelum kita masuk syuting beneran, kita harus di workshop dulu nih. Di workshop kita diseleksi juga. Oh. Nah, dari 10 bisa Jadi paling bukan langsung ujuk-ujuk langsung bisa tampil dibayar iklan bintang iklan enggak ya? Kecuali dia udah artis. Oh, Dia yang gitu. di request, lu jadi pemeran di iklan ini dong gitu. Nah, dia artis. Kalau Fadel kan masih pemula hitungannya Iya, kan, Ali. Jadi nggak bisa Pemula tapi udah banyak iklan yang gitu. Ya, dibintangin. alhamdulillah ya kan. Ya udah setelah workshop itu barulah kita kalau misalnya kita rezeki dapat barulah kita syuting gitu. Oh. Kemudian bagaimana kehidupan tentang artis di sana? Mm-mm. Seperti apa di masa pandemi COVID ini? Berdampak nggak? Dampak banget sih Ali. Berdampak Kayak ya? besar dampaknya. Seperti apa contohnya? Kayak yang dulu misal lah seminggu bisa ada dapat info casting tuh 10 lebih dalam Satu seminggu minggu tuh. dapat 10. Nah. Ah. Sekarang paling 3-2 gitu. Sekarang paling 3, 2. Terus juga budgetnya kecil sekarang. Oh. Karena alasan mereka lagi corona nih COVID ya sama aja dia cari makan, kita kan cari makan juga Betul. sebenarnya ya. Aha. Cuman ya mau nggak mau akhirnya kita Jadi karena bintang iklan tuh biayanya semakin rendah karena COVID bener, ini. bener. Itu Jadi alasan alasan mereka itu dari perusahaan ini lagi COVID. Nah, iya. Karena nggak punya budget yang besar. Oh, Padahal pintar. mungkin kalau kita telusurin lebih dalam, kalau dia berani transparan, budgetnya gede juga. Cuman dia aja ngambil gede di atas. Ambil kesempatan ya, ambil karena kesempatan, COVID, dia pangkas biaya itu. bener. Tapi kalau yang normal biasanya gede-gede juga, dari atas Oh, iya? gede sampai ke talent bawah gede juga gitu. Yang paling besar biasanya kalau iklan tentang apa yang besar biayanya? Itu kita nggak bisa menyaring gitu ya, Ali. Soalnya Tergantung artisnya juga tergantung ya. artisnya, tergantung brandnya, tergantung kontraknya, terus tergantung berapa hari syutingnya, sama krunya ada berapa segala macam gitu. Apalagi masa pandemi gini, sebelum syuting kita harus antigen, Oke. harus swab antigen, tetap Itu ikutin biaya semua kita protokol. sendiri. Enggak, dibayarin. Oh, dibayarin. Nah, sebelum itu pokoknya semua kru, semua talent itu harus swab antigen dulu. Apakah untuk bintang-bintang ini ada agensi khususnya? Ada. Ada ya. Ada. Kayak yang Fadil bilang tadi, kalau misalnya nggak ada agensi, nggak ada manajemen, bisa sih sebenarnya dia Langsung ketemu. bisa, cuman rumit, susah gitu. Oh gitu. Lebih enak pakai agensi. Karena dia lebih banyak kenalan, lebih banyak channel, dia banyak tahu istilahnya. Ini tempat dia lah, dia lebih tahu lah semuanya. Oh. Karena kita masih anak baru, jadi kita bingung juga gitu, harus ngapain, harus gimana, ketemu sama siapa, Iya. mau ngapain. Tapi gitu kalau kan. ada orang langsung yang jumpain kita, minta dibuatkan iklan, Itu bisa, cuman chance-nya kecil banget. selalu menghindar ya. Lebih banyak terima dari agensi. Ya, bukan ya? menghindar juga, biasanya klien itu emang dia nggak mau langsung personal kecuali artis. Oh gitu. Karena agensi-agensi manajemen ini emang itulah kerjanya dia. Jadi si klien ngubungin si agensi. Nggak repot ya. Iya. Jadi si agensi bisa menunjukkan siapa yang qualified. Iya bener. Gitu. Maksudnya misal si klien bilang, gua mau yang gondrong dong, gua mau yang alisnya tebel misalnya, gua mau yang tingginya sekian, badannya Oh, iya? begini ya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Wow. Kadang ada yang rambutnya gondrong, tiba-tiba pas mau syuting dia bilang, aduh, kayak kliennya mintanya rambutnya cepak deh, boleh potong rambut gak gitu? Oh. Tiba-tiba. Jadi kalau talentnya mau ya udah potong rambut, kalau enggak cari talent lain. Oh. Sampai segitunya Ali jadi. Profesional. Betul, Profesionalnya ya? betul gitu. Sama di corona ini juga kebetulan kemarin tuh ada sempet isu lah. Jadi ada satu production house dia tetap eksis untuk buat project di masa pandemi. Iya. Padahal udah dilarang waktu itu ya. Dilarang. Udah dilarang. Nah, tapi nggak tahu gimana dia masih bisa produksi dan akhirnya ketahuan dan ketangkep. Ditangkap. Tangkep. Jadi produksinya itu di stop hari itu juga. Dia Memangnya pada saat dia membuat produk iklan itu menghadirkan massa yang banyak. waktu itu karena belum terlalu ketat protokol, jadi kayak masih ya udahlah gitu. Jadi nggak semua orang pakai masker, nggak semua orang ikutin protokol yang sesuai diberikan pemerintah gitu kan. Jadi pas mereka ketahuan situ udah langsung di stop produksi proses. Oh. Dan dengar-dengar mereka kena yang sinetron itu gimana? Nah itu setelah itu
mungkin mereka ngakalinnya tuh kayak ya mereka sewa studio, tetap ikutin protokol, tapi biasanya krunya itu dipotong, jumlah krunya dipotong 50%. Misalnya Jadi dari mereka 100 main cuma di 50. lingkungan aja gitu. Iya, Main di lingkungan aja, kemudian untuk kru-krunya dipangkas. dipangkas. Yang tadinya 20 orang bisa tinggal 10. Bener. Kemudian honornya pun dipangkas Dipangkas. dengan alasan pandemi Covid. Pandemi Covid. Emang karena nggak boleh rame-rame, nggak boleh Iya, kerumunan iya, kan. iya. Jadi apalah saran-saran untuk anak Medan yang coba mau bertarung hidup di Jakarta? Boleh. Di saran-saran buat anak Medan yang berani uji nyali ke sana lah ya istilahnya ya. Berani mengembara gitu ya kan. Apa yang harus mereka persiapkan biar mereka juga bisa Ya. hidup di Jakarta? Pertama, kalau orang merantau pasti nyali ya, harus kuat. Ya. Karena ya biasanya orang Medan nyalinya kuat-kuat ya Ali ya. Maksudnya udah di sini juga Medan lebih keras lah istilahnya dari Iya, Jakarta. iya, iya. Orang bilang gitu, padahal kalau menurut Fadel sendiri Jakarta lebih keras sebenarnya. Lebih keras Lebih dari yang keras. kita duga. Iya. Kerasnya bukan tanda kutip kayak Medan, kok Medan kan orangnya keras gitu ya. Kok ini kehidupannya lebih keras. Kehidupannya keras. Nah, kita ditantang untuk berusaha lebih keras lagi daripada di Medan. Jadi jika ingin berhasil anak Medan merantau ke Jakarta, apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia siapkan? Oke, satu nyali yang tadi ya Oke. pasti. Yang kedua skill dan Butuh dana juga. butuh lah. Yang besar? Butuh. Nggak besar juga. Maksudnya selagi dia Dana untuk kehidupan atau dana untuk menuju jalan sukses? ya dua-duanya sih. Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau misalnya dia kayak yang Fadel bilang dia punya skill, dana berapa aja istilahnya dia bisa hidup dengan skill dia bisa gali kreativitasnya, dia bisa buat bisnis sendiri, dia bisa ketemu orang lain dan mungkin dia bisa kerja sama dan segala macam gitu kan. Itu lebih baik sih sebenarnya, nggak perlu dana besar-besar. Kecuali kalau emang dia orang yang berada, dia punya dana besar lebih bagus gitulah istilahnya. Salah satu di samping yang menentukan dia skill, kemampuan, keberanian, mungkin siapa orang yang dia tuju. Ya benar. Kira-kira orang yang dia tuju itu memiliki potensi apa enggak? Benar. Jika yang dia hubungin orang yang tidak berpotensi, mungkin dia nggak akan berkembang Iya, untuk di Jakarta. Benar. Dan dia sendiri juga harus punya potensi gitu, punya semangat gitu kan. Punya semangat, punya potensi, punya jaringan di sana. Benar, kayak ini nih Alsofa nih. Manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, tapi karena mau atau tidak. Mau apa Mau tidak? apa tidak. Jika dia berani, dia mau, apapun bisa, Bisa pasti dia lakukan. insya Allah, iya benar. Modalnya semangat dan Semangat doa. dan doa, ya. Alhamdulillah. Apalagi yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman remaja di Medan, ya siapa tahu Ya. bisa kayak Fadel bermain ke Jakarta, ya dapat job untuk jadi bintang iklan. Ini kan keren. Ya. Sudah berapa banyak iklan yang didapat? Udah alhamdulillah 20 lebih lah. Lebih dari 20 ya Dari iklan ya. 20. Jadi luar biasa Mbak Safwan, seorang anak muda mandiri di Jakarta. Dia mandiri, dia berangkat sendiri tanpa ada pendamping. Bisa sukses jadi bintang iklan di Jakarta. Jika mau mengikuti seperti Fadel menjadi bintang iklan, siapkan diri, siapkan mental. Yang penting ada kemauan. Di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Dampingi dengan doa. Demikian Abah Safwan, terima kasih ikutin terus channel Abah Safwan agar dapat video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadel. Yes.